Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febni Rahmasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 31 dengan NIM 24004527. Di video kali ini saya akan mereview kurikulum pada fase sekolah menengah ke atas. Kurikulum bukan sekedar dokumen pembelajaran, melainkan arah dan pijakan dalam pembentukan proses pendidikan yang bermakna. Melalui video review ini, saya bertujuan untuk menelaah kurikulum secara kritis dan objektif, melihat kesesuaian antara tujuan pembelajaran, capaian yang diharapkan, serta implementasi di lapangan. Review ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang kekuatan, tantangan, dan peluang pengembangan kurikulum agar semakin relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Di tengah derasnya arus perubahan zaman, pendidikan agama tidak lagi cukup hanya berhenti pada kemampuan membaca teks. Peserta didik perlu diarahkan menjadi pribadi yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai agama dalam kehidupan nyata. Disinilah di fase E dan F dalam pembelajaran pendidikan agama Islam mengambil peran penting, menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu, akhlak, dan kedewasaan berpikir. Kedua fase ini bukan sekedar jenjang kelas, tetapi fase pembentukan karakter religius yang matang dan relevan dengan tantangan masa kini. Baiklah, yang pertama kali kita bahas yaitu fase E, di mana pada fase E ini fondasi kritis dan etos kebaikan. Fase E ini menjadi awal perjalanan peserta didik SMA untuk masuk ke tahap berpikir analitis dalam memahami pesan Al-Quran dan hadis. Mereka tidak lagi hanya menerima informasi, tetapi dituntut mampu menganalisis, membandingkan, dan menafsirkan ayat serta hadis tentang kompetensi dalam kebaikan, etos kerja, dan bahaya pergaulan bebas. Pada fase ini, peserta didik juga mulai mendalami cabang iman seperti membiasakan diri menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, fase E membentuk fondasi cara berpikir yang baik, dewasa, kritis, berhati-hati dalam pergaulan, dan kompetitif dalam kebaikan. Selanjutnya pada fase F, puncak kedewasaan beragama dan berpikir. Memasuki fase F, peserta didik diarahkan pada penguatan karakter, pembentangan nalar keagamaan. Mereka diajak menganalisis ayat dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, cinta tanah air, hingga memoderasi beragama. Pada tahap ini, peserta didik bukan hanya memahami, tetapi mempresentasikan, membiasakan, dan meyakini nilai-nilai tersebut sebagai ajaran agama. Mereka juga mendalami hubungan iman, Islam, ihsan, memenuhi ilmu kalam, serta mengasah sikap mulia seperti tanggung jawab, jujur, konsisten, peduli sosial, dan berprasangka baik kepada Allah dalam setiap ujian. Jadi kesimpulan dari adanya fase perkembangan sekolah menengah atas ini, dua fase satu tujuan besar. Jika fase E adalah pijakan awal membentuk nalar kritis dan sikap berhati-hati, maka fase F adalah puncak kedewasaannya. Peserta didik dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara spiritual dan intelektual, tetapi juga siap menghadapi dinamika zaman dengan akhlak yang kuat, pemikiran yang jernih, dan jiwa kebangsaan yang kokoh. Kedua fase ini bekerja sama untuk melahirkan pelajar yang berkarakter, moderat, berdaya saing di tengah dunia yang terus berkembang. Mari jadikan fase E dan F bukan sekedar target kurikulum, tetapi ruang tumbuh peserta didik untuk belajar berpikir jernih, bersikap bijak, dan berakhlak nyata. Pendidikan agama akan bermakna ketika nilai yang dipelajari benar-benar hidup dalam tindakan sehari-hari. Sudah saatnya pembelajaran PAI di fase E dan F diarahkan tidak hanya pada pemahaman, tetapi pada kebiasaan. Karena dari kebiasaan kecil yang konsisten, lahirlah karakter besar yang siap menghadapi zaman.